Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, tanggal 12 April tahun 2020. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita buka dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah kembali Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah-rumah, tetapi kami sungguh boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah keluarga kami Tuhan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami, pujian penyembahan kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan Engkau menikmati pujian penyembahan dan doa kami. Terima kasih, tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk roh wahyu, roh hikmat dan pengertian yang membuka mata hati kami semakin terang, boleh melihat seperti Bapa kami melihat. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, pikiran yaitu pikiran Kristus, pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana rasanya beribadah di rumah? Sudah 3 kali ibadah ya. Ini ibadah yang keempat kalinya. Mulai dari tanggal 29 Maret, tanggal 5 April, lalu tanggal 10 April, dan juga hari ini tanggal 12 April kita kembali beribadah di rumah. Kita belum tahu sampai kapan ini boleh kita alami, tetapi yang jelas ini menjadi kesempatan, anugerah bagi kita boleh menikmati suasana beribadah di rumah masing-masing, berjumpa dengan suami, istri, anak-anak, dan boleh menikmati hadiratnya di rumah. Sekalipun kita mendengar kebenaran firman Tuhan lewat YouTube secara offline. Dan sekarang mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kalau hari Jumat kemarin kita telah mendengar makna Paskah bagi kita, bagaimana cara memandang Paskah, yaitu dalam kitab Keliaran pasal yang ke-12. Apa makna Paskah, yaitu yang terjadi bagi orang Israel, yaitu supaya mereka tidak mengalami kematian anak sulung di tengah-tengah orang Israel, bangsa Israel, supaya yang terjadi hanya di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan juga kita bertumbuh memandang Paskah, yaitu bagaimana Paskah diadakan 2000 tahun yang lalu, dan kemudian kita belajar bagaimana cara memandang Paskah di hari-hari terakhir ini. Nah, sekarang kita telah, kalau secara peringatannya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita belajar apa makna kebangkitan Yesus bagi kita. Kita sudah bertahun-tahun mendengar bahwa pada peristiwa hari kebangkitan Tuhan Yesus seperti ini, kita telah mendengar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata. Selama 40 hari berturut-turut Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sekarang yang terlebih penting yang kita pelajari adalah apa arti, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Sebab itu mari kita dengan segera membuka dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. Saya bacakan bagi kita semuanya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kedatangan Yesus ke dunia ini, ketika Dia diutus oleh Allah Bapa, adalah untuk menebus dosa-dosa kita.
Ia mau mati karena dosa-dosa kita. Jadi waktu ibadah Paskah kemarin kita telah jelas mempelajari bahwa kematian Yesus adalah untuk menghapus, untuk menebus dosa seisi dunia. Itu tujuannya Bapak Ibu. Dan kita tidak perlu bahas lagi lebih panjang lebar tentang ini. Tetapi mari kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat saya bacakan lagi. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas Paulus menuliskan bahwa memang Yesus telah mati, dikuburkan dan telah dibangkitkan. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, artinya kebangkitan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu itu menjadi salah satu sejarah yang unik. Salah satu keadaan yang sangat unik. Sebab nabi manapun, dari kepercayaan agama manapun, tidak ada yang bangkit Bapak Ibu. Seorang profesor bernama Sanders membuat daftar bahwa ada nama Buddha. Nama Buddha itu ditulis di batu nisannya dan makamnya terisi dengan mayat. Nama Muhammad, makamnya terisi dengan mayat. Nama Siddhartha Gautama, makamnya terisi dengan mayat. Tetapi nama Yesus Kristus, makamnya kosong. Artinya, hanya Tuhan Yesus Kristus dari antara semua manusia yang mati dan bangkit kembali. Kuburnya telah kosong. Konsep kebangkitan ini tidak ada bagi agama lain. Yang ada hanya bagi Kristus Yesus. Sebab itu tidak sia-sia kita Bapak Ibu. Kalau kita mengalami kematian, kita memperoleh juga kuasa kebangkitan kalau kita berada di dalam Kristus Yesus. Ada teori berkata, oh Yesus tidak mati, Yesus hanya pingsan. Wah, tidak mungkin Bapak Ibu. Mereka yang ngomong itu pasti nggak ngerti teori tentang penyaliban. Penyaliban itu harus mati. Dan juga ada teori yang kedua mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri. Kalau kita baca Matius pasal 28, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Nah, ketika para imam-imam mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka mendengar dari murid-muridnya, mereka berunding, Bapak Ibu. Tua-tua itu berunding mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Nah, bohong itu dimulai dari 2000 tahun yang lewat sampai sekarang. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bayangkan Bapak Ibu, bohong itu telah ada semenjak Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, tetapi secara logika kita bisa saja sih menolaknya. Karena kalau Yesus itu dicuri, tentu kain kafan itu tidak akan rapi tersusun di sana. Tidak mungkin dong seorang pencuri mencuri mayat Tuhan Yesus, lalu kain kafannya dibuka. Nah, bagaimana kira-kira seorang pencuri masuk ke rumah, lalu dia mau mencuri TV, mau mencuri uang, mau mencuri handphone, lalu dilihat piring belum dicuci, dicuci dulu. Mana mungkin Bapak Ibu seorang pencuri itu masih memberes-bereskan contoh kain kafan harus ditanggalkan dari mayat Tuhan Yesus. Tentu kalau mau dicuri, ya dicurilah bersama dengan kain kafan yang dipakai oleh tubuh Tuhan Yesus. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan keadaan itu. Jadi tidak mungkin mayat Tuhan Yesus dicuri dengan kain kafan dan kain peluh tersusun rapi di sana. Tetapi yang benar adalah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas bahwa Yesus telah dikubur dan bangkit dari antara orang mati. Itu makna kebangkitan bagi kita. Yang kedua, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-35. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Orang mati dibangkitkan, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Paulus berkata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama dengan kamu kepada dirinya. Nah, Paulus berkata bahwa Ia, siapa itu Ia? Yaitu Allah Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kuasa kebangkitan itu kita akan alami kalau kita mengalami persekutuan menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Kita akan mengalami kuasa kebangkitan kalau kita mengalami persekutuan dengan penderitaan, dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup, maka kita akan dibangkitkan juga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, yang lebih penting adalah kalimat yang bagian B-nya. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Tentu seperti kebangkitan Tuhan Yesus, demikian juga kita akan dibangkitkan kembali. Maka tubuh kita akan datang kembali sama dengan tubuh Tuhan Yesus, yaitu tubuh kemuliaan. Nah, kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-40.
1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi kita membutuhkan tubuh surgawi. Kebangkitan kita akan menghadirkan tubuh kemuliaan. Supaya lebih jelas lagi, kita baca ayat 42 sampai ayat 44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi tubuh rohania adalah tubuh kemuliaan. Itulah salah satu tujuan dari Tuhan Yesus membangkitkan kita, supaya kita juga menerima tubuh kemuliaan. Sebab tubuh kemuliaan inilah tubuh yang akan kita pergunakan di kekekalan nanti, Bapak Ibu. Harusnya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka tubuh kemuliaan itu akan diteruskan kepada kita keturunannya. Nah, ciri-cirinya dikatakan walaupun mereka berpakaian telanjang, tetapi mereka tidak malu. Sebab kemuliaan Tuhan menutupi tubuh mereka. Jadi supaya kita boleh dikembalikan kepada rancangan Tuhan semula, kita harus dikembalikan mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi makna kebangkitan Tuhan Yesus yang juga kelak akan membangkitkan kita. Allah Bapa akan membangkitkan kita, sama seperti membangkitkan Yesus dari antara orang mati, supaya kita boleh menerima tubuh kemuliaan. Kita harus berjuang supaya kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, lalu menerima tubuh kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Itu makna yang kedua daripada kematian Tuhan Yesus. Makna yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi tujuan Kristus mati dan bangkit supaya kita boleh hidup, supaya kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri, supaya kita hidup untuk Dia. Karena Kristus telah mati bagi kita, maka kita pun hidup hanya untuk Dia. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Tetapi ada banyak sekali kita orang Kristen, orang percaya, tidak memahami makna mengalami hidup kebangkitan dari Tuhan Yesus, yaitu dengan hidup masih untuk diri sendiri, hidup untuk kebutuhan, iman dilakukan, dikerjakan untuk melayani keinginan daging. Contohlah seperti kejadian hari-hari terakhir ini, pandemi virus corona. Ada beberapa hamba Tuhan yang menarik tentang menghadapi virus corona. Ada yang menghardik, diamlah. Terus ada yang juga hamba Tuhan berkata, kalau memang benar engkau berkuasa, pergilah ke Amerika, hardiklah virus corona. Nah, semuanya itu adalah tanpa sadar. Kejadian virus corona yang sedang melanda bumi ini, respon dari gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan,
hanyalah untuk menyelamatkan diri sendiri, hanyalah untuk menyelamatkan bagaimana lepas dari pandemi virus corona, tanpa berusaha mengerti apa kehendak Allah di balik semuanya ini. Apa kehendak Allah bahwa meterai yang dibuka, meterai yang keempat itu memang harus terjadi. Penyakit sampar harus terjadi. Kita harus mensyukuri ini. Kita nggak bisa tengging, karena ini sudah nubuatan, ini sudah dinubuatkan. Bahkan waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya masih hidup di dunia ini, dia sudah menubuatkan bahwa penyakit sampar akan datang. Bahkan di perjanjian lama juga beberapa ayat di kitab Habakuk pasal 3 ayat 5 mengatakan, sebelum Tuhan Yesus datang, dia akan mendahului dengan penyakit sampar. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa larang itu, kita tidak bisa tengging itu. Kita harus berusaha mengerti apa kehendak Allah. Kalau memang sudah dinubuatkan seperti itu, jangan kita mencoba menenggingnya, karena memang harus terjadi. Bahkan dikatakan 1/4 dari jumlah manusia di bumi ini harus dibinasakan. Tuhan telah memberikan legalitas kepada maut dan kerajaan maut. Melalui pedang, melalui perang, melalui kelaparan, dan juga melalui penyakit sampar. Itu sudah dituliskan. Penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu disuruh oleh Tuhan untuk dituliskan. Waktu meterai itu dibuka, itu berarti tentang kejadian akhir zaman. Kita tidak bisa menengkingnya Bapak Ibu. Memang itu harus terjadi. Dan mari kita merespon tentang kejadian virus corona ini yang sedang melanda dunia ini. Tidak langsung pengen menyelamatkan diri sendiri, tidak langsung main tengging saja, tapi kita berusaha mengerti kehendak Allah di balik peristiwa ini semuanya. Kita berusaha untuk mengerti apa yang dalam pikiran Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masalah, sakit, penyakit, ada problem, tidak langsung main tengging, tapi apa makna dari Tuhan Yesus, makna yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat peristiwa itu. Berusahalah mengerti apa kehendak Allah di balik semua peristiwa itu. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kita hanya bekerja untuk Tuhan bekerja hanya untuk kita yang mengasihi Dia. Jadi kita berusaha mengerti apa kehendak Allah, sebab Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada satu peristiwa dalam hidup kita tidak ada kehendak Allah di dalamnya. Pasti ada kehendak Allah Bapak Ibu. Sebab itu mari kita berjuang bersama-sama. Jadi kalau kita terus berusaha menjadi sepikiran dengan Dia, sekalipun lewat penderitaan bersama dengan Kristus, sama seperti seorang penggosok piala perak itu. Kapan penggosok piala perak itu berhenti menggosok piala perak itu? Ketika piala perak itu digosok sampai wajah sang penggosok piala perak itu telah kelihatan melalui piala perak yang sudah digosok itu. Nah, artinya sampai kapan kita wajah Kristus nyata dalam hidup kita, kita berhasil dikembalikan serupa dan segambar dengan Allah lewat proses demi proses yang terjadi. Kita berusaha mengerti apa kehendak Allah di balik semua proses. Kita berusaha mengerti apa kehendak Allah di dalam semua masalah, proses,
yang terjadi dalam hidup kita. Kita terus digosok oleh Tuhan sampai wajah Kristus nyata atas kita. Baru berhenti. Baru berhenti digosok, baru berhenti kita mengalami masalah. Karena kita sudah mengenakan kodrat ilahi. Kita sudah dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi proses untuk berusaha mengerti kehendak Allah tidak bisa lepas dari bagaimana sikap kita menghadapi proses dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus terus berusaha dan berusaha untuk mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita yang sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Lalu waktu kita menyelaraskan hidup kita pun sedang berjuang untuk hidup menjadi seperti Tuhan Yesus hidup. Demikian Bapak Ibu, kalau kita belajar makna kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yang pertama adalah bahwa Kristus telah mati bagi kita. Itu makna Paskah. Tetapi bahwa ia benar-benar telah dikuburkan dan telah dibangkitkan. Jadi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Jadi ini prinsip yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu ada kebangkitan. Kuburnya kosong. Jelas bahwa 2000 tahun yang lewat Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan juga yang kedua, kebangkitan kita adalah untuk memperoleh tubuh kemuliaan. Supaya kita memperoleh tubuh kemuliaan layak tinggal bersama dengan Kristus dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, kalau mereka berhasil mencapai kemuliaan Allah, mereka tinggal atau mereka tinggal dalam tubuh kemuliaan. Demikianlah kita harusnya mengenakan tubuh kemuliaan. Sama seperti Yesus juga telah bangkit dari antara orang mati, mengenakan tubuh kemuliaan. Demikianlah kita, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Lalu makna kebangkitan yang ketiga dari Tuhan Yesus adalah bahwa kalau Kristus telah mati untuk semua orang, untuk kita, supaya kita hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita hidup bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus komitmen bahwa kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus yang kita pelajari siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau telah membangkitkan anak-Mu yang tunggal 2000 tahun yang lewat. Ini pengharapan bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan hidup sama seperti Kristus hidup, kami pun akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu kami menerima tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Sebab tubuh kemuliaan adalah tubuh yang kami kenakan ketika kami ada di dalam kerajaan, yaitu kerajaan Allah yang akan datang di langit bumi yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan ketika Kristus telah dibangkitkan bersama dengan kami dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus, kami tidak hidup lagi untuk diri sendiri. Kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami mengerjakan keselamatan kami, supaya kami boleh
mengenakan pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, supaya kami boleh belajar mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kami. Ketika kami dipimpin oleh Roh Kudus, kami pun mengerjakan. Kami hidup hanya untuk Tuhan Yesus hidup. Firman-Mu berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus itu yang hidup di dalamku. Demikianlah kami hidup setelah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada saat kami memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami juga boleh belajar makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami yang percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab jikalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang benar adalah Kristus Yesus telah bangkit 2000 tahun yang lewat. Sebab itu ada pengharapan bagi kami yang belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kami akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus hidup, dan kami mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus, yaitu tubuh kemuliaan. Dan juga kami belajar hidup sama seperti Yesus hidup, sampai kami mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kami diselamatkan, kami dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Terima kasih Tuhan, makna kebangkitan Tuhan Yesus meteraikan dalam hidup kami. Roh Kudus ajari kami mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari, supaya firman-Mu berbuah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.